terima kasih atas kehadirannya di tempat kami podcast SMP Nurul Fikri. Luar biasa side effect dari kurikulum merdeka dengan adanya proyek kelima sehingga membuat mata kami terbuka gitu, bagaimana sih mengeksplor siswa gitu kan. Karena kan di sini siswa itu sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, di sini saya pengen sekali gitu yang memotivasi siswa itu betul-betul sehingga all out gitu kan hasilnya itu. Apalagi sekarang kan podcast itu lagi booming-boomingnya ya. Harapan saya siswa kami itu sudah punya bekal tentang apa yang dalam kehidupan nyata atau pembelajaran nyata kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa ini jangan hanya jadi produk kelima aja ya, nanti jadi kedepannya jadi ekskul, bahkan mungkin nanti bisa mengakomodir banyak siswa yang bisa mengembangkan minat sama bakat mereka di bidang podcast ini. Iya, siap tuh. Itu tadi motivasinya juga ya, karena pengen siswa itu bagus tentang public speakingnya gitu kan, terus kaitannya dengan mata pelajaran ada yang mau disiarkan, saling berbaginya itu, sehingga saya punya ketika ada usul dari teman-teman saya, ini bagus untuk membuat podcast dari mereka. Ini tadinya ruang apa sih Bu? Ini tadinya ruang OSIS Bu, gitu kan, fasilitasnya sih sudah ada, tinggal kami lengkapi dengan perangkat untuk podcastnya aja gitu. Memang ada penambahan. Jadi berarti ruang kedap udara ya? Iya, sekarang udah digunakan kedap suara. Kedap suara ya? Iya. Tapi dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan podcast di Nurul gitu kan, kaitannya dengan ini ada itunya nggak kira-kira kan? Kalau dari saya kan cuman ya anak dengan belajar podcast itu public speakingnya terus minimal punya bekal untuk di luar itu bahwa dunia dunia podcast yang sekarang lagi nyabur ini loh minimal kita ada bekal gitu. Nah, Ibu tujuan bikin podcastnya dulu apa? Itu tadi supaya anak itu public speakingnya bagus gitu kan. Itu tadinya dari berangkat dari situ. Atau yang kedua berbaginya mereka di dalam dia belajarnya sendiri itu bisa diangkat menjadi materi gitu loh. Jadi tidak hanya di dalam kelas gitu kan, ketika anak belajar nih matematika, nah mungkin bisa sambil ngobrol, bisa sambil ini, siapa tahu kalau sesama temannya sendiri gitu kan yang menjelaskan atau yang ini, bisa jadi anak itu lebih curious gitu ya. Kalau sama guru kan kadang-kadang ada perasaan takutnya, ada perasaan ininya. Itu sih dari hal-hal yang sepele gitu, yang kecil gitu kan, pengen anak itu hidup, nuansa ininya, keberanian berbicaranya ada gitu, keluasan untuk tampil itu ada gitu. Kan sekarang memotivasi untuk itu kan gak susah karena dari dunia gadget itu dia larinya ke game. Tapi kalau sekarang nonton dia terinspirasi pengen siaran gitu kan, tapi kalau saya sendiri bicara gimana ya? Nanti dia ada belajar dari dia sendiri. Kok belajar ini saya ada banyak kata yang salah, harus memperbaiki. Nah, saya tuh pengen seperti itu gitu. Nggak apa-apa, pembelajaran itu kan terus berlangsung ya, kontinuitasnya itu ada gitu. Itu bagus. Jadi kebiasaan-kebiasaan kayak gini ini sebenarnya malah keren sebetulnya menurut saya gitu. Lanjutin aja terus, bahkan nanti sampai proyek itu sudah selesai tetap berjalan. Jadi nanti ada anak-anak lulusan dari SMP Nurul Fikri yang pintar public speaking, karakternya terbangun, berakhlak mulia, ya kan, sebagai generasi robani. Bahkan mungkin ini bisa jadi semacam kalau dulu radio ya, sekarang betulnya kayak podcast gini kan, siaran juga kan, sama aja. Pemberian materi seperti yang tadi Ibu bilang kan, materi pelajaran bisa, materi agama bisa gitu. Ada siarnya di situ, siarnya terbangun ya. Kan keren lah. Kalau dulu bingung kan wadahnya apa, ininya apa. Kalau cuma Zoom meeting, orang tua tidak langsung ke Google Meet, tidak langsung ke ini. Tapi kalau gini dalam bentuk siaran tinggal hasilnya ya disiarkan. Bahkan bisa nonton sambil nyetir, bisa mengakses sambil makan siang, bisa sambil santai ya, enak ya. Kadang-kadang gini ya Bu, ketika saya ada kegiatan, saya cuma posting status anaknya lagi camping misalnya. Itu orang ya? Iya, anak saya di post, ini jadi status, di screenshot gitu, dia jadi post lagi. Apalagi kalau misalnya anaknya siaran gitu kan, yang ngomong sendiri, kok anak saya jago berbicara, itu kan dari ini. Ya, betul, mereka ke depan bisa jadi gitu ya kan?
wawancara dulu. Itu sih yang memotivasi saya itu seperti itu. Makanya ketika Gayung bersambut ya, oh ya udah kita bikin rekayasa ini gitu. Karena memang di tahun pertama gitu. Jadi memang ya kita dulu yang banyak apa namanya meng-up dulu ke siswa. Kemudian siswanya juga alhamdulillah pada mau gitu ya. Jadi nanti ke depan yang akan mewawancara siswa, yang diwawancara juga siswa gitu ya. Ini bagus banget nih terobosan baru yang saya rasa jadi praktik baik dari SMP ITN Nurul Fikri. Bisa menginspirasi sekolah lain yang mudah-mudahan nanti bisa berkembang jauh lebih ini lagi ya, sukses ya Bu Eli ya. Saya mendoakan mudah-mudahan ini bisa jadi terobosan baru, jadi cerita baru dalam dunia pendidikan yang mampu mengakomodir kemauan siswa dalam praktek nyata yang bisa jadi pembelajaran sepanjang hayat nih. Iya betul sih. Iya betul. Selamat ya buat SMP. Alhamdulillah, terima kasih atas launching podcastnya ya. Dan saya merasa terhormat sekali diundang di sini sebagai tamu dari podcast ini sebagai tamu awal-awal ya. Dalam pendirian ini. Ya mudah-mudahan sukses dan betul-betul bisa menginspirasi, itu aja doanya. Amin. Sukses ya buat SMP ITN Nurul Fikri.